Baiklah, berikut adalah kisi-kisi penilaian ranah afektif yang sudah saya buat. Di sini saya mendapatkan materi tentang struktur dan fungsi sel-sel penyusun jaringan dalam sistem pertahanan tubuh. Ada kompetensi inti. Kompetensi intinya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya ada 1.1, yaitu mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang struktur dan fungsi sel, jaringan, organ penyusun sistem, dan bioproses yang terjadi pada makhluk hidup. Di sini, di kompetensi dasar, saya membuat 2 indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menyatakan kekaguman terhadap keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan. Indikator pernyataannya, diberikan pernyataan, siswa menyatakan takjub terhadap keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan yang berhubungan dengan makhluk hidup. Aspek yang dinilai adalah A1. Yang kedua, IPK-nya adalah meyakini struktur dan fungsi sel, jaringan, organ penyusun sistem, dan bioproses yang terjadi pada makhluk hidup sebagai keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan. Indikator pernyataannya, diberikan pernyataan siswa meyakini sistem pertahanan tubuh manusia sebagai rekaan Tuhan Yang Maha Esa. Aspek yang dinilai adalah A3. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar 1.2, yaitu menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah melalui kemampuan mengamati bioproses. Sama seperti sebelumnya, saya juga membuat 2 IPK. Yang pertama ada menyadari arahan guru mengenai pentingnya pola pikir ilmiah. Indikator soalnya, indikator pernyataannya adalah diberikan pernyataan siswa menyadari vaksinasi merupakan bioproses yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Aspek yang dinilai adalah A1. Selanjutnya, membuktikan melalui tindakan sebagai bukti pola pikir ilmiah. Indikator pernyataannya adalah diberikan pernyataan siswa membuktikan melalui tindakan vaksinasi sebagai perwujudan bioproses dalam sistem kekebalan tubuh. Aspek yang dinilai adalah A5. Selanjutnya untuk kompetensi dasar 1.3 itu adalah peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup serta menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Di sini ada 2 IPK juga, ada 1.3.1 yaitu menyadari pentingnya menjaga lingkungan hidup. Indikator pernyataannya adalah diberikan pernyataan siswa mengakui pentingnya kebersihan lingkungan bagi masa depan bumi. Aspek yang dinilai adalah A1. Yang kedua, melaksanakan kebijakan terkait kebersihan lingkungan. Diberikan indikator pernyataannya adalah diberikan pernyataan siswa membantu kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Aspek yang dinilai adalah A2. Selanjutnya untuk kompetensi inti yang kedua, di sini ada menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama adalah 2.1, berperilaku ilmiah, teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin dan tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis, serta responsif dan proaktif dalam setiap tindakan dan melakukan pengamatan dan percobaan di dalam kelas atau laboratorium maupun di luar kelas atau laboratorium. Di sini saya cuma membuat dua IPK. Yang pertama, menunjukkan sikap berperilaku ilmiah dalam proses pembelajaran. Indikator pernyataannya adalah diberikan pernyataan siswa menghargai pendapat yang diberikan teman-temannya mengenai hasil diskusi yang dilakukan di dalam kelas. Aspek ini ada A3. Selanjutnya, indikator IPK-nya adalah mengatur kelompok diskusi yang dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas atau di laboratorium. Diberikan pernyataan, ini untuk indikator pernyataannya ya, diberikan pernyataan siswa dapat mengolah kelompok diskusi menjadi kelompok yang kompak dan bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran. Aspek ini ada 4. Di sini ada KD 2.2. Dua titik duanya peduli terhadap
keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di laboratorium dan dilakukan di lingkungan sekitar. IPK-nya ada 2 juga, menyadari pentingnya keselamatan kerja di laboratorium. Indikator pernyataannya adalah diberikan pernyataan siswa mengikuti tata tertib yang berlaku di laboratorium, penilaiannya adalah aspek penilaiannya adalah A1. Yang kedua, IPK-nya adalah melaksanakan peraturan yang berlaku di laboratorium. Indikator pernyataannya adalah diberikan pernyataan siswa melakukan tindakan yang tidak sesuai peraturan yang berlaku di laboratorium sebagai peranan keselamatan kerja di laboratorium. Aspek yang dinilai adalah A2. Selanjutnya, untuk instrumen dan rubrik penilaian ranah afektifnya, saya membuatnya seperti ini. Di sini ada nama peserta didiknya, kelasnya, petunjuk pengerjaannya, dengan cara memberikan tanda checklist pada kolom yang sesuai, dan ada keterangannya. Nah, di sini saya membuat instrumennya sesuai yang sudah saya buat, indikator soal yang sudah indikator pernyataan yang sudah saya buat. Tapi di sini saya membuatnya yang pertama ini nilainya yang nomor 1 ini tanda positif, Bu. Yang kedua ini tanda negatif saya bikinnya, Bu, gitu, Bu. Nih. Nah, untuk rubrik penilaian ranah afektifnya, rubrik penilaian afektif karena nilai yang pertamanya adalah tanda positif. Jadi, yang kalau misalnya siswa ini memilih nilai 4, saya akan memberikan skornya 20. 3 saya berikan 15, 2 saya berikan 10, dan 1 saya berikan 5. Kalau misalnya dia nomor 2 ini kan saya buatnya negatif, Bu. Jadi kalau siswanya nanti dia memilihnya 4, saya akan membalikkan menjadi 5 skornya. Kalau memilih 3 jadi 10, 2 jadi 15, 1 jadi 20. Untuk penskorannya seperti ini. Jumlah skor yang dihasilkan nanti dibagi skor maksimumnya dikali 100. Dan beginilah kriteria penilaiannya. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Masih mute. Baik. Terima kasih, Reza. Kita coba kembali ke atas. Baik. Ini materinya struktur dan fungsi sel penyusun jaringan dalam sistem pertahanan tubuh. Ada yang sedikit berbeda. Ini kisi-kisi penilaian ranah di dalam kurikulum 2013 yang dinilai itu sikapnya. Apa beda sikap dengan afektif? Beda. Nanti lihat apa beda sikap dengan afektif. Afektif itu jauh lebih luas daripada sikap. Jadi dalam kurikulum 2013 itu yang dilihat adalah sikap. Baik, sikap itu ada 2. Ada, kalau kita lihat dari KI-nya, ada 2. Ada sikap spiritual, ada sikap sosial. KI 1 itu berkait dengan sikap spiritual, KI 2 berkait dengan sikap sosial. Nah, sekarang kita lihat. Ini yang kompetensi IT 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ini KI 1 ya.
KD-nya, nah sebenarnya kalau untuk KI 1 kita tidak bisa membuatkan pernyataan. Jadi instrumen untuk KI 1 itu paling-paling bisa dengan observasi. Apa wujud observasinya? Misalnya berdoa sebelum memulai kegiatan, kemudian salat, berarti salatnya yang di sekolah ya selalu kalau untuk yang Islam selalu menunaikan salat 5 waktu misalnya. Itu yang bisa kita lakukan untuk sikap spiritual. Jadi untuk sikap spiritual itu tidak perlu dibuatkan kisi-kisinya seperti ini. Cukup buatkan saja lembar observasi. Misalnya di sini kan mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan gitu ya. Apa wujud mengagumi ini? Menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah gitu ya. Nah, ini tidak bisa kita buatkan pernyataannya karena sulit untuk membuatkan pernyataan. Berarti kan ini anak yang mengisi sendiri. Jadi untuk KI 1 Anda tidak perlu membuatkan instrumennya. Nah, sekarang yang akan dibuatkan instrumennya itu adalah untuk KI 2. Coba geser ke bawah KI 2. Nah ini, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Dalam kurung gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, proaktif, menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi gitu ya, macam-macam. Nah, untuk KI 2 ini kita membuatkannya. Nah, di sini coba lihat indikatornya menunjukkan sikap berperilaku ilmiah dalam proses pembelajaran. Mengatur. Nah, untuk yang KI 2 sikap sosial, ini kita harus melihat KD-nya. Coba lihat KD-nya dulu, KD 3 ya. KD 3-nya coba geser ke atas. KD 3-nya apa? Oh, KD 3-nya nggak ada, Reza bikin sini, Bu. Tapi KD 3-nya, Bu. KD 3-nya, Bu, mengaplikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip sistem imunitas untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan kekebalan yang dimilikinya melalui program imunisasi sehingga dapat terjaga proses fisiologi di dalam tubuh. Oke, mengaplikasikan ya, itu sistem imunitas maksudnya kan. Nah sekarang kalau itu KD-nya, kira-kira proses pembelajarannya melalui apa? Seperti praktek, Bu. Ada praktikum? Sistem imunitas ada praktikumnya? Praktikum apa itu? Oke, yang KD 4-nya apa? KD 4-nya, Bu, menyajikan data jenis-jenis imunisasi, aktif dan pasif, dan jenis penyakit yang dikendalikannya.
Oke, berarti dari mana kita dapat itu kalau seperti itu apanya KD 4-nya? Mungkin dari rumah sakit ya, kita observasi ke rumah sakit, kemudian seperti itu. Nah, sekarang materi tentang sistem imunitas di dalam tubuh manusia ini, pembelajarannya dengan cara apa kira-kira? Ceramahkah? Atau bisa diskusi? Bisa ceramah dan bisa juga diskusi, Bu. Diskusi bisa, oke. Nah, kalau bisa diskusi, berarti model pembelajarannya model pembelajaran apa? Misalnya model pembelajaran kooperatif, misalnya ya. Bisa discovery learning, bisa macam-macam ya yang menerapkan pembelajaran kooperatif. Nah, kalau pembelajarannya dengan kooperatif, maka sikap apa yang harus dimiliki anak pada saat dia berdiskusi. Jujur perlu tidak? Perlu, Bu. Perlu, tetapi pada saat diskusi itu tidak terlalu utama. Jujur itu pada saat melakukan eksperimen. Kenapa? Karena ada data-data yang akan diambil, maka jujur dalam menampilkan data. Kalau disiplin perlu tidak? Sangat perlu, Bu. Perlu. Tanggung jawab perlu tidak? Perlu, Bu. Perlu. Peduli perlu tidak? Perlu, Bu. Perlu. Kerjasama? Perlu, Bu. Namanya berapa ya perlu. Santun? Perlu, Bu. Iya, Bu, perlu. Oke. Jadi kita bayangkan model pembelajaran kita seperti apa. Kalau dia praktikum, apa yang perlu dalam praktikum? Kalau dia diskusi, apa yang diperlukan yang utama yang perlu kita amati pada saat anak berdiskusi? Nah, karena ini KD-nya KD tentang sistem imun, maka proses pembelajarannya bisa melalui diskusi, maka pilih dari sekian banyak yang ada pada KI 2 ini, mana yang paling utama, tidak perlu banyak-banyak. Mana yang paling utama yang akan diamati? Katakanlah misalnya disiplin iya, tanggung jawab iya, peduli iya, kerjasama iya, toleran iya, damai iya. Kalau tidak berkelahi nanti dia dalam diskusi, santun iya dalam mengemukakan pendapat. Ya. Nah, ini saja yang kita ambil. Nah, jadi dalam membuatkan indikatornya langsung dibuatkan menunjukkan sikap disiplin pada saat melakukan diskusi, menunjukkan sikap toleran pada saat mengemukakan pendapat, gitu ya. Lalu bentuk instrumennya berupa apa? Tidak berupa angket yang tadi bukan dia mengisi sendiri, tetapi berupa lembar observasi. Kalau lembar observasi berarti yang mengisi bisa guru, bisa observer. Paham ya, Rena, Sabrina? Ada orangnya nih? Rena, Bu. Ya, Bu. paham ya apa yang saya jelaskan? Paham, Bu. Oke. Jadi yang lain-lain silakan amati tugas yang dibuat, perbaiki sama dengan kemarin pada saat kita bicara aspek pengetahuan. Nah, ini juga begitu, perbaiki. Jadi nanti instrumennya Reza berupa lembar observasi ya. Lembar observasi. Yang akan diobservasi adalah sikap disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, toleran, damai. Karena gotong royong kerjasama itu kan hampir mirip, jadi satu saja. Damai, santun, gitu ya. Dalam
saat melakukan diskusi. Nah, yang lain bagaimana? Yang lain belum tentu apa, mungkin si Rena KD-nya apa? KD-nya mungkin perlu eksperimen. Kalau dia perlu eksperimen, perlu praktikum di laboratorium, maka tambahkan jujur, disiplin, bertanggung jawab gitu ya di dalam apanya? Di dalam pengamatan sikapnya. Jadi tidak sama ya. Jadi Anda harus bayangkan, di dalam indikatornya harus dibuatkan menunjukkan sikap disiplin pada saat melakukan diskusi, menunjukkan sikap tanggung jawab pada saat melakukan diskusi, menunjukkan sikap santun pada saat mengungkapkan pendapat, menunjukkan sikap toleran pada saat mendengarkan pendapat orang lain dalam berdiskusi gitu. Jadi ada ujungnya itu. Tidak hanya dalam diskusi-diskusi semuanya. Santun pada saat menyampaikan pendapat, toleran pada saat mendengarkan dan menerima pendapat orang lain. Jadi guru mengamati itu. Kan ada anak yang tidak mau dia, pokoknya dia aja yang benar. Nah, itu sikap yang dimaksud di sini, oke? Nah, kalau dalam praktikum juga dibuatkan menunjukkan sikap jujur pada saat menampilkan data hasil praktikum, menunjukkan sikap disiplin pada saat memulai praktikum, apalagi saat mengerjakan atau saat menggunakan peralatan praktikum, menunjukkan sikap tanggung jawab pada saat menggunakan berbagai peralatan praktikum. Apa bukti tanggung jawabnya? Misalnya peralatannya kotor, dikembalikannya dalam keadaan bersih. Maka dibuatkan di dalam pernyataannya, kan indikatornya apa tadi, bertanggung jawab ya. Pernyataannya bisa: 1, mengembalikan alat dalam keadaan bersih. 2, mengembalikan alat pada tempat di mana diambil. 3, membersihkan semua tempat yang dipakai untuk kegiatan praktikum. Jadi itu wujud tanggung jawabnya. Yang lain siapa ya yang membuat ada praktikum kegiatannya? Saya tidak tahu. Jadi indikatornya menunjukkan sikap bertanggung jawab, tapi pada yang diobservasi, 1, membersihkan alat sesudah digunakan. 2, membersihkan tempat setelah kegiatan praktikum. 3, apalagi? Membersihkan apalagi kira-kira yang menunjukkan sikap tanggung jawab dalam ini. Nah, kemudian yang disiplin misalnya memulai praktikum tepat waktu, itu yang diobservasi. Dan yang saya ingatkan, tidak usah terlalu banyak yang diobservasinya, nanti Anda pusing. Misalnya disiplin cukup 2 saja. Apa wujud disiplin? Memberikan laporan tepat waktu misalnya, memulai praktikum dan mengakhiri praktikum pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu disiplin. Tanggung jawab tadi sudah. Kemudian peduli, apalagi kalau yang peduli kira-kira yang termasuk kegiatan yang menunjukkan peduli. Kemudian kerjasama, apa yang kerjasama ini yang menunjukkan kegiatan yang menunjukkan bahwa itu adalah kerjasama. Nah, jadi itu yang Anda perlu buatkan di dalam instrumennya. Jadi instrumen untuk penilaian sikap ini cukup dalam bentuk instrumen lembar observasi. Oke. Saya kira itu yang saya komentari untuk Reza. Berikutnya silahkan. Siapa lagi anggota kelompoknya? Tolong tampilkan.
Pak Dadila, dipersilakan. Baiklah, apa sudah terlihat? Belum, Dil. Apa sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Langsung saja ke KI 2 ya. KI 1 nggak usah diapakan, nanti perbaiki saja itu. Hilangkan saja. Bila mana suaranya? Maaf, Bu. Untuk kompetensi inti, apa sudah terdengar, Bu? Untuk kompetensi
kompetensi inti K2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah dalam berinteraksi secara afektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Indikator pencapaian kompetensi untuk 1.1, siswa dapat menghayati dan mengamalkan sikap jujur. Tingkat aspek afektifnya yaitu A4 dan A5. Untuk 1.2, siswa dapat menunjukkan serta melakukan perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat aspek afektifnya yaitu A3 dan A5. Dan selanjutnya 1.3, siswa dapat melaksanakan sikap peduli, yaitu gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Tingkat aspek afektifnya yaitu A5. 1.4, siswa dapat membiasakan sikap santun, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi. Aspek afektifnya yaitu A5. Di sini bentuk instrumennya ada instrumen observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Untuk instrumen penilaian sikap, yang pertama ada observasi. Di sini ada pedoman observasi untuk sikap spiritual. Ada beberapa aspek yang akan dinilai. Yang kedua itu ada pedoman observasi sikap jujur. Aspek yang dinilai itu ada 5. Selanjutnya ada pedoman untuk observasi sikap disiplin. Nah, untuk sikap disiplin, itu lembarannya akan diisi oleh guru. Pernyataannya itu ada 2, ya atau tidak. Ya apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai dengan aspek pengamatan, sedangkan tidak apabila peserta didik tidak menunjukkan perbuatan sesuai aspek pengamatan. Di sini ada beberapa sikap yang akan diamati. Selanjutnya ada pedoman observasi sikap tanggung jawab. Tentang nilainya sama 1-4. Dan juga ada beberapa aspek pengamatan yang akan dinilai. Selanjutnya ada pedoman observasi sikap toleransi. Rentang nilainya 1-4. Ada 5 aspek yang akan diamati. Selanjutnya ada pedoman observasi sikap gotong royong. Ada 4 aspek yang akan diamati, ada afek dalam kerja kelompok, suka menolong teman atau orang lain, kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan, dan yang keempat rela berkorban untuk orang lain. Selanjutnya ada observasi pedoman sikap sopan santun. Ada 5 aspek yang akan diamati. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain. Yang ketiga, menggunakan bahasa santun saat menyampaikan pendapat. Yang keempat, menggunakan bahasa santun saat mengkritik pendapat teman. Dan yang kelima, bersikap 3S, yaitu salam, senyum, sapa saat bertemu dengan orang lain. Selanjutnya ada pedoman observasi sikap percaya diri. Teman-teman dapat melihat ada beberapa aspek juga yang akan dinilai. Selanjutnya ada pedoman observasi sikap rasa ingin tahu. Di sini ada kriteria sangat baik, cukup, dan kurang. Untuk penskorannya juga menggunakan skala 1-4. Nah, yang selanjutnya ada penilaian diri. Ini adalah lembar penilaian diri sikap spiritual. Ini diisi oleh peserta didik. Di sini ada beberapa pernyataan yang akan diisi. Petunjuk penskorannya 1-4 dan rentang nilainya dapat kita lihat di sini. Selanjutnya adalah lembar penilaian sikap jujur. Ini juga diisi oleh peserta didik. Ada beberapa pernyataan yang akan diisi. Keterangannya untuk selalu apabila selalu melakukan sesuai pernyataan, sering apabila sering melakukan sesuai pernyataan,
dan kadang-kadang tidak melakukan. Sedangkan kadang-kadang apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Tidak pernah apabila tidak pernah melakukan. Untuk rentang nilainya sama 1 sampai 4. Selanjutnya adalah lembar penilaian diri sikap tanggung jawab. Dapat dilihat rentang nilainya juga 1 sampai 4. Ada beberapa aspek yang akan diamati atau dinilai. Selanjutnya ada lembar penilaian diri sikap disiplin. Nah, ini juga menggunakan metode ya atau tidak. Ada beberapa aspek yang akan diamati. Selanjutnya lembar penilaian diri sikap gotong royong. Oke, cukup Baik, Bu. Dila. Nah, oke. Sekarang Ibu tanya, kira-kira kalau Dila sebagai guru, satu misalnya sikap disiplin 1 lembar, kemudian sikap gotong royong 1 lembar, dan ini 1 lembarnya ini untuk 1 anak ya? Iya, Bu. Nah, kalau ada 30 anak dalam 1 kelas, berarti 30 lembar baru untuk disiplin Iya. saja. Iya, Bu, kebanyakan. Kemudian sikap gotong royong 30 lembar lagi. Berarti untuk 1 kali masuk nanti Dila akan bawa 100 lembar. 100 lembar terbayang nggak berapa tebalnya? Iya, Ya. Bu. Nah, ini kan tidak praktis ya. Tidak praktis. Nah, ini memang awal-awal kurikulum 2013 dahulu ini yang dibuat seperti yang Dila buat ini. Makanya guru-guru teriak di lapangan, repot, payah, tidak bisa melakukan gitu karena tidak terbiasa cara seperti ini. Ada penilaian diri, jadi ada anak penilaian diri, ada penilaian sejawat, ada observasi guru. Jadi dalam satu sikap itu ada 3 yang dipakai instrumennya. Instrumen dia sendiri mengisi, temannya mengisi pula, kemudian gurunya mengisi. Jadi nanti ditanya anak nih kata temannya tidak jujur, tapi si anak mengisi jujur misalnya. Lalu pengamatan guru bagaimana? Jadi ini ketiga-tiganya saling cross check, check and recheck gitu ya. Apakah benar apa yang dinyatakan oleh anak? Makanya ada penilaian diri. Kalau anak mengatakan saya jujur, kata temannya gimana? Benarkah anaknya jujur? Hasil pengamatan guru bagaimana? Apakah benar jujur? Nah, idealnya memang seperti itu. Harusnya penilaian itu memang seperti itu untuk sikap. Sehingga kita tahu, karena sikap ini kan sikap sosial yang dilihat. Kita tahu benar tidak ya anak ini seperti ini. Nah, karena begitu rumitnya, dan butuh banyak instrumen, dilihat dari segi praktisnya sama sekali tidak praktis. Nah, maka terakhir-terakhir ini malahan sikap ini tidak lagi dilakukan penilaian oleh guru. Tapi mengapa kita membahas? Karena mata kuliah kita ini mata kuliah evaluasi. Evaluasi hasil belajar, penilaian hasil belajar dan proses evaluasi proses dan hasil belajar. Nah, termasuk di dalam proses itu adalah penilaian sikap. Makanya sikap ini tetap kita bahas. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya supaya tidak repot seperti ini? Seperti yang saya katakan tadi, dibuat saja dalam 1 lembar. Observasi saja. Dalam 1 lembar dibuat. Misalkan paling kiri, coba tuliskan ya, paling kiri nama anak. Kemudian kolom yang nomor 2 sikap, kita katakanlah misalnya sikap disiplin yang akan kita amati. Kemudian nomor 3 tanggung jawab. Nomor 4 sopan atau santun. Nomor 5 ke kanan ya, terus geser ke kanan. Nomor 5 apa lagi? Tadi santun, apa lagi? Toleran ya, toleran misalnya. Berarti ke kanannya nama anak, kemudian
yang diamati ke kanannya, 5 yang diamati. Lalu masing-masing dari yang diamati tadi, kita kan misalnya buat bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu kita ambil indikatornya 2 saja. Apa misalnya wujud bertanggung jawab? Mengembalikan peralatan dalam keadaan bersih misalnya. Beri saja tanda 1 di sana, tapi di bawahnya buat keterangan. Nomor 1 pada tanggung jawab. Tanggung jawab nomor 1 pada tanggung jawab mengembalikan peralatan dalam keadaan bersih. Kemudian di bawah tanggung jawab itu nomor 2, beri lagi nomor 2. Lalu apa kita buatkan? Misalnya nomor 2, kalau dia tanggung jawab apa ya? Bersihkan, Bu. Membersihkan tempat tadi ya. Tadi peralatan dalam mengembalikan peralatan dalam keadaan bersih. Kemudian membersihkan tempat praktikum misalnya ya. Nah, nomor 2. Di bawahnya, di bawah lembar observasi itu kita buatkan keterangannya. Kemudian kolom yang nomor 2 lagi ya, yang diamati yang nomor 2 apa? Misalnya disiplin. Disiplin apa yang akan kita amati dari disiplin? Cukup 2 pula, buatkan di bawahnya 2 lagi kolom bagi 2. Disiplin itu kolom disiplin 1, disiplin 2. Apa misalnya disiplin 1? Datang tepat waktu misalnya, nomor 1. Yang kedua, menyerahkan laporan tepat waktu. Kemudian apa lagi tadi yang ketiga yang kita amati? Disiplin, tanggung jawab, Sopan, Bu. sopan. Nah, misalnya sopan apa yang menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik misalnya. Kemudian apalagi yang sopan ini? Selalu meminta izin sebelum menyampaikan pendapat misalnya. Kan ada orang yang nyelonong aja menyampaikan pendapat kan? Nah, kalau dia anak yang sopan, maka dia akan, saya mohon izin untuk menyampaikan pendapat. Saya izin berpendapat misalnya. Bisa juga begitu. Nah, kemudian yang berikutnya juga begitu dibuatkan. Jadi, nanti nama anak si A. Sampai 30 ke bawah, ke kanannya sikap yang diamati. Nah, jadi dalam 1 kali masuk itu 1 saja guru pegang kertas untuk mengamati sikap. Tidak perlu banyak-banyak. Itu bentuk instrumennya. Jadi, instrumen penilaian sikap, kalau mau dibuat lengkap, seperti yang Dila buat ini. Apakah ini salah? Tidak salah. Cuma tidak praktis. Nah, yang praktisnya seperti yang saya uraikan tadi. Sekarang mau pakai yang mana ya silahkan. Saya tidak akan menyalahkan Anda mau pakai yang mana. Cuma yang perlu diperbaiki tadi misalnya yang akan diamati dari bertanggung jawab apa, yang akan diamati dari disiplin apa gitu ya, itu yang perlu Anda rumuskan dengan baik. Paham Dila? Bu. Paham, Bu. Oke. Sudah, Bu. Bu izin bertanya, Bu. Siapa? Rena, Bu. Nggak kelihatan dari saya karena si Dila masih share screen, maka ini terbatas. Oke, silakan. Boleh di-stop, Bu? Oke, silakan. Tunggu dulu. Silakan, mananya yang bertanya? Bu, mau izin nanya, Bu, kalau misalnya kan dibuatkan nama siswanya semua, Bu. Terus nanti sesuaikan sama sikap. Berarti di checklist aja nanti sama Ya, gurunya. tinggal checklist kita. Misalnya datang tepat waktu, checklist. Kalau dia terlambat, buat di dalamnya terlambat. Jadi bukan checklist lagi apanya terlambat gitu ya. Berarti panjang sampai ke samping itunya, Bu. Iya, ya agak panjang. Memang agak panjang. Tapi makanya saya katakan
dalam setiap sikap yang diamati itu cukup 2 saja. Misalnya disiplin datang tepat waktu dan memberikan tugas tepat waktu. Dah, 2 itu aja. Jangan sampai banyak-banyak pula, jangan sampai 5 pula yang diamati dalam disiplin itu. Supaya tidak terlalu panjang. Ya. Nanti masuk yang berikutnya kita tukar pula. Misalnya disiplin apa lagi yang belum teramati dari disiplin ini. Ada lagi komponennya dari disiplin ini yang belum kita amati, maka komponen itu yang kita masukkan. Jangan lupa membuatkan keterangan di bawahnya, gitu ya. Apa yang kita amati dari masing-masing sikapnya itu. Oke, makasih Bu. Ya, oke. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, Asmaul Khairani. Ya, terkait rubrik penilaiannya gini ya, Bu. Kan tadi kalau yang Ibu sarankan itu kita buat nama itu bukan rubrik, nah itu instrumennya. Ya, instrumen, maaf Bu. Ya. Instrumen itu kan kita buat nama peserta didik, terus di sampingnya itu baru aspek yang dinilai ya Bu. Ya. Nah untuk penskorannya ini boleh nggak Bu kira-kira seperti yang Dila buat ini Bu? Itu pakai angka 1, 2, 3, dan 4, namun nanti di bawahnya itu kita kasih keterangan, misalnya untuk 1 itu tuh tidak pernah melakukan gitu Bu, terus 2 pernah, 3 sering, 4 selalu. Apakah boleh seperti itu Bu? Boleh, Bu. boleh dibuatkan seperti ini. Saya sudah katakan tadi apa yang dibuat oleh Dila ini bagus ya. Cuma masalahnya menerapkan di lapangannya sulit. Oke. Jadi kalau mau pakai misalnya ini kan, kalau tadi kan checklist ya, berarti ya tidak saja. Dikerjakan nilainya 1, kalau tidak dikerjakan 0. Akibatnya apa? Akibatnya nanti akan banyak nilai anak yang bermasalah. Tapi kalau dibuatkan misalnya bisa saja kita nanti isikan di dalamnya 4 misalnya ya. Untuk disiplin yang nomor 1 4, yang nomor 2 4 juga gitu ya. Jadi semuanya pakai skor 1 sampai 4 itu boleh. Boleh kalau kita sanggup mengerjakannya. Jadi enggak masalah. Diberi keterangan 4 itu maksudnya apa, 3 apa, 2 apa, 1 apa. Ke dalam skorannya. Kalau kita memang perlu memberi skor. Asmaul Khairani, jelas? Iya, jelas Bu. Terima kasih Bu. Oke. Bu, satu lagi Bu. Berarti kan tadi kan untuk yang aspek yang kita nilai itu kan ada disiplin, jujur, bertanggung jawab gitu nak Bu. Terus juga ada kita barangkali nanti menilai ketelitian, kekritisan dari peserta didik. Apakah itu nanti boleh kita buat dalam satu tabel aja Bu? Atau harus dipisah-pisah Bu? Maksudnya, boleh dalam satu tabel, tapi satu lagi yang saya lupa. Sikap sosial itu ada 2. Ada sikap sosial seperti bekerja sama, santun, disiplin gitu ya. Tapi ada yang sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini yang tadi ya jujur, bertanggung jawab, apalagi yang termasuk sikap ilmiah. Disiplin sebenarnya termasuk ke sikap ilmiah. Aktif apa tadi yang di Asmaul apa tadi? Gimana Bu? Yang sikap, sebentar coba lihat mana dia sikap ilmiah. Coba lihat apanya Dila yang di atas sekali Dila. Apa KD Dila tadi? KD-nya. Dila. Ke atas sekali. Terus. Nah ini, bawah. KI 1, KI 2 coba lihat. Nah ini. Terus
Nih. Coba, kan ini bersikap jujur gitu ya, kemudian disiplin, anak gotong royong, kerjasama, toleran, damai, ini sikap sosial. Kemudian responsif, proaktif, ini sikap ilmiah. Jujur, disiplin, sikap ilmiah. Bertanggung jawab, sikap ilmiah. Jadi ada dua, ada sikap sosial, ada sikap ilmiah. Jadi kalau mau dibuatkan terpisah boleh. Satu sikap ilmiah, yang kedua sikap sosial. Kedua-duanya dalam KI 2. Kalau mau disatukan boleh, tetapi akhirnya terlalu panjang ke kanannya ya. Paham Dila Asmaul Khairani? Iya, baik, Bu. Paham, Bu. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu, Putri Ya. Hafizah Ahmad. Kalau untuk kisi-kisinya, Bu, berarti langsung dari KI 2 aja, Bu. KI 1-nya nggak usah KI dimasukin 1 nggak dalam perlu tabel. dibuatkan, nggak usah dibuatkan. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bu. Dila nanti perbaikannya tinggal tambahkan yang kita bahas sebentar nih ya. Yang ini biarkan saja. Tinggal menghapus yang satu KI 1 saja. Tapi yang ini biarkan saja, lalu tambahkan yang praktis yang itu katakan tadi. Yang ada kolom untuk nama anak, kemudian ke kanannya aspek yang diamati. Oke? Ya, baik, Bu. Ya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Masih ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti untuk hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita masuk ke yang di-share oleh kelompok 5 tadi, aspek keterampilan ya, kisi-kisi dan penilaian aspek keterampilan. Untuk tugas nanti saya buatkan sama dengan yang aspek pengetahuan, perbaiki apa yang sudah Anda buat ini, lalu nanti saya siapkan kolom untuk memasukkan tugas perbaikan. Buatkan tugas perbaikan penilaian aspek sikap. Ingat ya, aspek sikap bukan afektif, karena afektif itu luas sekali. Silakan ditutup dulu kelompok 5. Baik, terima kasih Ibu sudah menjelaskan materi pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan Ibu sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti bagikan rekaman. Ibu dan Jangan lupa bagikan di grup link rekaman perkuliahan kita pada pagi hari ini, oke? Baik, Bu. Oke, baik. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, teman-teman. Oke, ya. Oke, sehat semua ya.
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Oke, sehat. Bu Liv ya. Iya, Bu.